Lalu selanjutnya berdasarkan kombinasi bentuk kristalnya. Yang pertama ada unidiomorf atau automorf, yaitu sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal atau bentuk kristal euhedral atau sempurna. Lalu ada hipidiomorf, yaitu sebagian besar kristalnya terbentuk euhedral dan juga subhedral. Lalu ada allotriomorf atau xenomorf yang sebagian besar penyusunnya merupakan kristal yang terbentuk anhedral. Lalu berdasarkan keseragaman antar butirnya. Yang pertama ada euhigranular, yaitu ukuran butir penyusun batuannya yang hampir sama, dan juga inehuigranular, yaitu ukuran butir penyusun batuan yang tidak sama. Selanjutnya untuk klasifikasi batuan beku. Yang pertama berdasarkan tempat terbentuknya batuan beku yang dibedakan atas batuan beku plutonik, yaitu batuan beku yang terbentuk jauh di perut bumi. Lalu batuan beku hipabisal, yaitu batuan beku yang terbentuk tidak jauh dari permukaan bumi. Lalu selanjutnya ada batuan beku vulkanik, yaitu batuan beku yang terbentuk di permukaan suatu bumi. Berdasarkan warnanya, mineral pembentukan batuan beku ini ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mineral mafik atau gelap seperti olivin, piroxen, amphibol, dan juga biotit. Dan juga yang kedua ada mineral felsik atau terang seperti feldspar, muskovit, kuarsa, dan juga feldspatoid. Yang kedua ada klasifikasi batuan beku berdasarkan warnanya, yaitu ada yang pertama leucocratic rock dengan kandungan mineral mafik kurang dari 30%. Lalu yang kedua ada mesocratic rock dengan kandungan mineral mafik sebanyak 30% sampai 60%. Lalu ada melanocratic rock dengan kandungan mineral mafik sebanyak 60% sampai 90%, dan yang terakhir ada hypermalanic rock dengan kandungan mafik sebanyak lebih dari 90%. Lalu yang ketiga ada berdasarkan kandungan kimianya, yaitu kandungan SiO2-nya batuan beku diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada batuan beku asam atau asid dengan kandungan SiO2 lebih dari 65%. Contohnya yaitu granit dan juga riolit. Lalu yang kedua ada batuan beku menengah atau intermediate dengan kandungan SiO2 sebanyak 65% sampai 52%. Contohnya yaitu diorit dan juga andesit. Lalu yang ketiga ada batuan beku basah atau basik dengan kandungan SiO2 sebanyak 52% sampai 4. Lalu yang ketiga ada batuan beku basah atau basik dengan kandungan SiO2 sebanyak 45% sampai 52%. Contohnya yaitu gabbro dan juga basalt. Lalu yang terakhir ada batuan beku ultra basah atau ultra basic dengan kandungan SiO2 sebanyak kurang dari 30%. Untuk pengelompokan batuan beku dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada berdasarkan susunan kimia batuan, yang kedua berdasarkan tekstur bahan, yang ketiga berdasarkan susunan mineral batuan, dan yang terakhir berdasarkan bentuk tubuh batuan dalam suatu kerak.